Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lain. Surat Al-Baqarah ayat 185. Hakikat Ramadan menurut Islam adalah bulan yang suci, yang sangat istimewa dan mulia. Sesungguhnya Allah mengkhususkan bulan Ramadan di antara bulan-bulan lainnya dengan keutamaan yang agung dan keistimewaan yang banyak. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan dua keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Keistimewaan yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran di dalam bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dengan ayat ini Allah memperlihatkan kepada mereka kebenaran-kebenaran al-haq dari kebatilan. Kitab yang di dalamnya terkandung kemaslahatan atau kebaikan dan kebahagiaan bagi umat manusia serta keselamatan di dunia dan akhirat. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah diwajibkannya berpuasa di bulan tersebut kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memerintahkan hal tersebut dalam firman-Nya, yang tadi saya sebutkan di atas, karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Jadi puasa Ramadan itu merupakan salah satu rukun Islam di antara kewajiban Allah yang diwajibkan atas kita. Dan telah diketahui dengan pasti bahwa puasa Ramadan adalah bagian dari agama serta berdasarkan kesepakatan atau ijma' kaum muslimin. Barang siapa yang mengingkarinya dari kewajiban puasa Ramadan ini, maka dia adalah telah kafir. Barang siapa yang berada di negeri tempat tinggalnya orang-orang mukmin atau mereka tidak berpergian dan sehat, maka mereka wajib menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 185. Dan barang siapa yang berpergian atau musafir atau sakit, maka wajib baginya mengganti puasa di bulan yang lain sebagaimana firman Allah yang tersebut dalam surat Al-Baqarah 185, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa
sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Dari sini jelaslah bahwa tidak ada keringanan untuk tidak berpuasa di bulan tersebut, baik dengan menunaikannya di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, kecuali bagi orang yang sudah tua renta atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kedua kelompok tersebut tidak berpuasa baik di bulan Ramadan, tidak mampu berpuasa baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, baginya terdapat hukum yang lain, yakni dia bisa membayar fidyah. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari dua ayat tersebut di atas jelas bahwa Ramadan atau bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa yang dikhususkan untuk orang Islam, bahkan orang mukmin, di mana di dalam bulan Ramadan ini Allah bukakan semua pintu-pintu taubat dan seorang mukmin bisa memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan maghfirahnya. Di antara keutamaan di bulan Ramadan ini adalah salah satunya seperti apa yang dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat isyayatin." Jika bulan Ramadan tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan semua dibelenggu. Hadis ini menunjukkan atas keistimewaan yang agung dari bulan yang penuh berkah, yaitu pertama, dibukanya pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Hal ini karena banyaknya amal soleh yang disyariatkan di bulan tersebut yang menyebabkan masuknya seseorang ke dalam surga, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 32. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga, itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian yang kedua adalah ditutupnya pintu-pintu neraka di bulan ini, disebabkan oleh sedikitnya maksiat yang dapat dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Naziat ayat 37 sampai 39. Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan telah mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Kemudian Allah juga berfirman pada surat Jin ayat 23, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innahu lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Pintu neraka yang ditutup menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan besar bagi hambanya untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar.
Dengan memahami keutamaan bulan Ramadan, umat Islam dapat memanfaatkan bulan ini untuk meningkatkan keimanan dan memperbaiki diri. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Setan tidak mampu untuk menggoda atau menyesatkan manusia, menjerumuskan manusia dalam kemaksiatan atau memalingkan manusia dari amal soleh, sebagaimana yang setan lakukan di luar bulan Ramadan. Tercegahnya manusia di bulan yang penuh berkah ini dari melakukan berbagai hal yang keji merupakan rahmat untuk kaum muslimin, sehingga mereka pun memiliki kesempatan untuk mengerjakan berbagai amal kebaikan untuk menghapus dosa-dosa mereka. Dan termasuk dalam keutamaan bulan yang penuh berkah ini adalah dilipat gandakannya amal kebaikan di dalamnya. Diriwayatkan bahwa amalan sunnah di bulan Ramadan memiliki pahala yang sama dengan amalan wajib. Satu amal wajib yang dikerjakan di bulan ini setara dengan 70 amal wajib. Barang siapa yang memberi buka puasa untuk seorang yang berpuasa, maka diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Dan baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Selain itu, salah satu keutamaan bulan Ramadan yang paling dinanti adalah malam Lailatul Qadar, yakni malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qadar ayat 3-5. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Lailatul Qadar adalah malam penuh keberkahan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa hambanya dan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus. Keutamaan bulan Ramadan semakin besar dengan adanya malam ini, sehingga umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Beberapa amalan ibadah yang dapat dilakukan untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar antara lain, yang pertama adalah salatul lail atau salat malam, qiyamul lail seperti salat tahajud dan witir. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak zikir dan doa, terutama doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Nah, doa ini harus terus dilantunkan di saat-saat dekat-dekat malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga yaitu membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, serta bersedekah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Karena keutamaan bulan Ramadan yang luar biasa ini, umat Islam hendaknya berusaha sebaik mungkin untuk menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah dan doa. Semua kebaikan, berkah dan anugerah ini diberikan untuk kaum muslimin dengan datangnya bulan yang penuh berkah ini. Oleh karena itu, hendaklah kaum muslimin menyambut bulan ini dengan kegembiraan dan keceriaan, memuji Allah yang telah mempertemukannya dengan bulan Ramadan dan meminta pertolongan kepadanya untuk dapat berpuasa dan mengerjakan berbagai amal saleh di bulan Ramadan.
Sesungguhnya Ramadan adalah bulan yang agung dan mulia, bulan yang penuh berkah bagi umat Islam. Mari kita mohonkan kepada Allah untuk menganugerahkan keberkahan bulan Ramadan ini kepada kita semua. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.